Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad, malam yang ke-14 dari bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 30 Mei 2026. Kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Mujahid Darussalam, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dalam sebuah kajian yang membahas tentang akidah, yaitu Masailu fil qadar, permasalahan-permasalahan seputar takdir agar lebih memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Mujahid Darussalam yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas perkara Masailu fil qadar, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan takdir, agar lebih memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Tema ini tema yang penting karena tema ini adalah berkaitan dengan rukun iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang iman.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Hadis ini menunjukkan bahwa beriman kepada takdir termasuk dari rukun iman. Dan rukun pengertiannya ma la yatimu illa bihi. Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Maka iman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan memahami takdir Allah Subhanahu wa taala dan mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Nabi Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Tidak sempurna atau tidak beriman seorang hamba sampai ia mengimani takdir baik dan buruknya. Hatta ya'lama annama asabaku lam yakun liyukhti'ah wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Sampai dia yakin apa saja yang menimpanya maka tidak akan pernah meleset darinya karena memang sudah takdirnya. Dan apa saja yang belum didapatkannya tidak akan pernah mendapatkannya karena memang belum takdirnya. Taib. Ini dalil juga menunjukkan bahwasanya tema ini penting karena tema ini berkaitan dengan kesempurnaan iman. Kemudian juga tema ini penting terkhusus di zaman sekarang. Di zaman sekarang, zaman yang banyak terjadi keresahan, kegelisahan. Terutama umur-umur orang 25, 30-an, banyak terjadi keresahan, kegelisahan. Hal ini disebabkan karena apa yang dia lihat di media sosial. Dan yang dia lihat di media sosial dua hal. Yang pertama adalah musibah. Orang keresahan, punya rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, orang-orang yang dicintai diwafatkan, kekurangan makanan. Dia lihat hal itu di media sosial. Kemudian itu membuat dia resah. Jangan-jangan saya akan mendapatkan seperti kesulitan orang tersebut. Begitu juga dia merasakan resah gelisah ketika melihat kebalikannya. Orang-orang yang sukses, yang lapang hidupnya, sehat badan, nyaman rezeki, lapang rezeki, punya keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, punya tabungan duit yang banyak. Dia lihat di media sosial. Itu juga membuat dia resah. Jadi keduanya membuat seorang manusia resah. Melihat orang sulit, resah. Melihat orang senang, resah. Itu akibat keseringan bermain media sosial. Salah satu obat agar hilang dari keresahan tersebut adalah memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mungkin maju Pak, diisi ini yang kosong-kosong. Biar nanti kawan-kawan yang lain bisa berhadir. Maju yang kosong-kosong, maju. Nah.
Ada seorang pemuda umur 19-20 tahun begitu. Kemudian kita lihat di media sosial dia memiliki ratusan miliar, triliunan mungkin. Maka hati anak-anak muda yang semisal dengannya ataupun yang menontonnya menjadi resah, menjadi gelisah. Maka dengan memahami takdir, annama asabahu lam yakun liyakhti'a wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibak, bahwa apa saja yang menimpanya tidak akan meleset darinya karena memang sudah takdirnya, dan apa saja yang belum ia dapatkan tidak akan pernah ia mendapatkannya karena memang belum takdirnya. Maka hati seseorang akan tenang, resah, akan tenang dari keresahan. Dan resah ini para ikhwah jundun min junudillah. Resah ini adalah tentara dari tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Resah, gelisah. Oleh karena itu, wali-wali Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah. Anugerah mereka yang mereka dapatkan pertama kali adalah terlepas dari rasa sedih dan rasa takut, rasa resah dan rasa gelisah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa khauf, takut. Takut menghadapi kehidupan setelah hari ini. Tidak ada. Takut menghadapi kematian. Tidak ada. Karena dia wali Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan tidak sedih, resah. Resah atas sesuatu yang telah lewat, yang belum dia dapatkan. Terngiang-ngiang, kenapa saya dulu tidak seperti ini, coba saya begini. Kemudian resah, tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka wali-wali Allah tidak mempunyai rasa takut dan rasa sedih. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Beriman salah satunya adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pentingnya tema ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memahami tema, lebih memahami takdir Allah Subhanahu wa taala adalah orangnya akan kokoh di dalam keadaan bagaimanapun, di atas jalan yang lurus. Apabila dapat nikmat, dia akan bersyukur, tidak ujub, tidak sombong, tidak flexing, tidak menampakkan apa yang dia miliki di hadapan khalayak ramai dengan membangga-banggakan dan berbanyak-banyak, tetapi bersyukur pada Allah. Kalau seandainya dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Tidak mudah mengeluh di hadapan makhluk-makhluk Allah. Tidak berputus asa. Tidak menggerutu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak adil kepadanya, dan seterusnya. Orang yang lebih memahami takdir, hidupnya akan senantiasa di atas jalan yang lurus. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Luar biasa perkara orang yang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau seandainya dia mendapatkan nikmat, anugerah, karunia, dia bersyukur. Itu lebih baik baginya. Dia tidak sombong, dia tidak congkak,
Dia tidak seperti Qarun. Ketika mendapatkan harta dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan harta sebanyak ini karena kepintaran yang aku miliki. Dia tidak sombong. Dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kemudahan, semua kesehatan, semua kelebihan, kekayaan, kelebihan sehat badan, kelebihan kebagusan rupa, kecantikan wajah, ketinggian badan, kelebihan berat badan, semuanya dia sandarkan kepada Allah. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau dia dapat musibah, dia bersabar. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Wa dzalika laisa illa lil mu'min. Kalau dia dapat musibah, dia bersabar. Maka itu lebih baik baginya. Dan tidak ada yang mengerjakan demikian kecuali orang yang beriman. Salah satu keimanan, beriman kepada takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dia tidak putus asa, dia tidak suka mengeluh di media sosial, membuat status. Seorang istri sedikit saja bermasalah dengan suaminya, buat status di WhatsApp. Seorang guru mengaji dengan gaji yang sedikit, padahal sudah bekerja belasan tahun, dia buat status. Maka Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri, Imamul Muhadithin, beliau pernah berkata, "Idza syakauta ila bani Adam, innama tashkur rahim ila alladhi la yarham." Jika engkau mengadukan nasibmu kepada anak Adam, sesungguhnya engkau sedang mengadukan Allah yang Maha Pengasih kepada makhluk yang tidak mengasihimu. Kasih sayang Allah itu mutlak dan absolutely, mutlak, umum, dan juga pasti. Sedangkan kasih sayang hamba atau makhluk itu terbatas. Kasih sayang Allah infinity, tanpa batas. Kasih sayang makhluk terbatas dan relatif. Tidak semua dia kasihi, tidak semua dia senangi. Maka orang yang lebih memahami takdir, hidupnya akan senantiasa di atas jalan yang lurus. Tidak terlalu senang, tidak juga terlalu sedih. Tidak terlalu senang saat dapat karunia, menyebabkan dia congkak, sombong. Kemudian tidak terlalu sedih saat dapat musibah, menyebabkan dia putus asa, resah, gelisah. Sekarang ini banyak kasus bunuh diri pada ikhwan. Dan kalau perhatikan kriminal-kriminal, sekarang ini banyak kasus bunuh diri. Salah satu sebabnya adalah belum benar-benar memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, tentang pentingnya tema ini, orang yang lebih memahami takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia senantiasa semangat beramal ibadah dan khawatir mendapatkan su'ul khatimah. Khawatir bermaksiat karena khawatir mendapatkan su'ul khatimah. Orang yang memahami takdir dengan baik dan benar, dia semangat beramal ibadah. Kenapa? Karena dia tahu Allah lah yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang mencipta segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lah
yang memberi petunjuk. Man yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiya. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak akan ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Wa ma yumsik min rahmatin fala mursalalah. Apa saja rahmat yang ditahan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberikannya. Maka orang yang lebih memahami takdir Allah Subhanahu wa taala, dia semangat untuk beramal ibadah. Kenapa? Karena dia mengetahui betul bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas dirinya. Dan dia takut bermaksiat karena takut su'ul khatimah. Karena dia tidak tahu takdirnya di mana. Takdirnya mati dalam keadaan apa. Takdirnya mati saat dia melakukan apa. Ada kisah para ikhwah. Ada seorang artis laki-laki, artisah perempuan. Artisah ini menemui saya beserta suaminya. Ustaz, saya ingin cerita. Iya boleh ibu, tetapi dengan suami. Taib. Temulah kita di ruang makan, di rumah makan. Kemudian beliau bercerita. Dulu saya ketika masih menjadi artis advertising. Advertising itu adalah artis-artis iklan yang kita lihat iklannya di billboard yang besar, buka aurat kadang-kadang, memperlihatkan kecantikan. Maka beliau mengatakan, alhamdulillah Ustadz, saya mendapat petunjuk untuk bertaubat kepada Allah. Akhirnya saya merubah penampilan saya 100%, 360 derajat Celcius. Yang asalnya buka aurat, kemudian sekarang benar-benar tertutup. Bahkan saya bercadar. Otomatis penampilan itu membuat kawan-kawan saya kemudian mundur teratur dari saya. Akhirnya saya tidak punya teman. Akhirnya lambat laun saya kembali lagi seperti dulu. Karena tidak punya teman. Suatu saat saya kelabing malam, dugem, minum-minum, main dengan laki-laki, dan seterusnya. Di saat dugem tersebut, saya dipeluk oleh teman saya. Teman saya meninggal saat memeluk saya. Saya menangis habis-habisan, bukan karena kematian teman, akan tetapi karena khawatir, karena alangkah bodohnya saya ini. Alangkah bodohnya saya ini, yaitu sudah Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk kepada saya, lalu saya sia-siakan, lalu saya buang hidayah tersebut, kemudian kembali lagi ke dalam dunia gelapnya maksiat, dunia malam, dunia minum-minum, dunia buka aurat, dunia main laki-laki, dan seterusnya. Kalau seandainya Jibril alaihissalam atau malaikat maut yang datang pada saat itu kepada saya, bukan kepada teman saya, alangkah sengsaranya saya di dunia dan di akhirat saat itu. Karena sudah diberi petunjuk oleh Allah, lalu saya tidak gunakan petunjuk tersebut, malah saya buang. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Maka orang yang lebih memahami takdir, dia khawatir akan su'ul khatimah. Makanya dia semangat beribadah, dia takut bermaksiat. Karena khawatir jangan-jangan itulah takdir Allah untuk dirinya saat dia bermaksiat. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi yang berbunyi, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'mala."
Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan terhadap seorang hamba kebaikan, Allah akan menggunakan hamba tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana bagaimana Allah memakainya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Memakainya dengan cara Allah memberikan petunjuk kepada hamba tersebut untuk beramal saleh sebelum meninggal. Ini menunjukkan petunjuk yang baik dari Allah adalah seseorang beramal saleh sebelum meninggal. Mafhumul mukhalafah, pemahaman balik dari hadis ini, petunjuk yang buruk, ketetapan yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala adalah hamba tersebut bermaksiat saat sebelum meninggal. Dan kita tidak tahu apa yang ditakdirkan untuk kita. Allah berfirman di dalam surat Luqman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Seseorang tidak mengetahui apa yang akan dia perbuat besok hari. Dan seseorang tidak mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Orang yang memahami takdir, dia semangat beramal ibadah dan takut bermaksiat karena dia berharap husnul khatimah dan takut su'ul khatimah. Sebagaimana perkataan Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, beliau mengatakan, "Wallahi inni akhafu an uslabal iman 'indal maut." Demi Allah, aku khawatir untuk dicabut iman saat kematian. Jangankan kita, manusia terbaik setelah para rasul, para nabi, kemudian Abu Bakar dan Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman, "Asammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil munafiqin?" Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mendaftarkanku di dalam nama-nama orang yang terdaftar sebagai orang munafik? Sebagai orang yang munafik. Itu sekelas Umar bin Khattab yang beliau mengatakan, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang beliau, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar. Lau kana ba'di nabi lakana Umar." Kalau seandainya ada sepeninggalku seorang nabi, maka ia adalah Umar bin Khattab. Yang mana Umar bin Khattab beberapa petunjuknya, beberapa pendapatnya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hijab, tentang sholat di belakang makam Ibrahim, tentang tidak menerima upeti dari tawanan-tawanan perang di awal-awal peperangan Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang apabila jalan di sebuah gang, maka syaitan akan mencari jalan yang lain sehingga tidak bertemu dengan Umar. Dengan keimanan yang sebegitu luar biasa, beliau masih khawatir terhadap diri beliau. Bagaimana dengan kita? Maka lebih memahami takdir membuat kita semangat beramal saleh, membuat kita takut bermaksiat, terkhusus saat sendirian. Saya tadi malam mengatakan, idza aradta an ta'rifa qadra nafsik, fanzur kaifa anta liwahdik. Jika engkau ingin tahu kadar imanmu, lihat saat kamu sendirian. Jika engkau ingin tahu kadar kedudukanmu di sisi Allah, lihat saat kamu sendirian. Ada pepatah bait syair Arab mengatakan begini, "Idza kunta fi zulmatin fi ribatin." Jika engkau di dalam kegelapan, di dalam keadaan ingin bermaksiat. Ini disebutkan di dalam sebuah bait syair,
idza kunta fi dhulmatin fi raibatin wan nafsu tad'uka ila al-isyani fastahi min nadharil ilah wa qul laha innal ladzi khalaqadh dhalama yarani. Yang artinya, jika engkau di dalam kegelapan saat ingin bermaksiat dan hawa nafsu mengajak untuk bermaksiat, maka malulah kepada Allah. Malulah kepada pandangan Allah dan ucapkan kepada jiwa tersebut, sesungguhnya yang telah menciptakan kezaliman sedang melihatku. Sesungguhnya yang telah menciptakan kezaliman telah melihat. Maka sekali lagi, lebih memahami takdir Allah membuat seseorang senantiasa khawatir apakah dia mati di atas su'ul khatimah ataupun husnul khatimah. Yang terakhir, pentingnya memahami takdir ini adalah membuat seseorang akhirnya senantiasa bertawakal kepada Allah, bersandar qalbu kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami minta pertolongan dan hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Berdasarkan ayat ini, para ulama mengatakan at-tawakkulu nisfuddin wan nisfu tsani al-inabah. Tawakal itu bersandar hati kepada Allah itu setengah dari agama dan setengah yang lainnya adalah beribadah kepada Allah. Sebagaimana ayat tadi, iyyaka na'budu, ini adalah inabah, beribadah kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, inilah tawakal. Dan inabah, ibadah apapun tidak bisa kita kerjakan dan tidak bisa kita istiqamah di atasnya kecuali dengan meminta pertolongan kepada Allah. Orang yang lebih memahami takdir, dia akan senantiasa bergantung kalbunya hanya kepada Allah. Putus asa minta bantuan kepada makhluk-makhluk Allah dalam hal apapun. Dalam hal ingin mengerjakan kebaikan, menjauhi larangan. Ada orang datang setelah saya pengajian ke sebuah rumah makan. Biasanya kan malam-malam habis kajian diajak panitia ke rumah makan. Orang ini ngejar saya. Kemudian dia sampai pemuda, umur-umur Gen Z gitu. Kemudian datang kepada saya, Ustadz, sulit Ustadz. Sambil nangis. Kenapa wahai saudaraku, ada apa? Apa yang Ustadz sebutkan tadi sulit Ustadz. Saya kecanduan film porno. Saya mempunyai 1 GB film porno. 1 GB bukan 1 file, 1 GB. Lalu saya mendengar kajian Ustadz. Saya hapus 1 GB tersebut. Saya bertobat kepada Allah. Akan tetapi sepekan setelahnya saya download 20 GB. Dalam keadaan saya kadang melihat film tersebut sambil menangis, sambil beristighfar. Tapi tetap harus melihat. Maka yang seperti ini para ikhwah adalah solusinya bersandar qalbu kepada Allah. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan menjadi pencukup hatinya. Dia putus asa minta bantuan kepada makhluk di dalam hal mengerjakan ketaatan, sholat malam yang sudah kita lama tinggalkan. Sekarang bulan Dzulhijjah, sebelumnya bulan Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Syawal. Terakhir sholat malam adalah malam terakhir Ramadan. Sholat tarawih dan witir. Sholat malam pertama ditinggalkan malam lebaran. Sampai detik ini tidak pernah lagi sholat malam. Orang-orang seperti ini minta tolong kepada Allah.
Dan sholat malam itu da'bus salihina min qablikum. Sholat malam itu adalah kebiasaan orang saleh sebelum kalian. Syaraful mu'min qiyamuhu bil lail wa istighna'uhu 'anil nas. Kemuliaan orang beriman adalah saat dia bangun malam dan tidak minta-minta kepada manusia. Maka orang yang lebih memahami takdir, dia senantiasa akan banyak berdoa, minta tolong sama Allah. Qalbunya sangat bersandar kepada Allah. Qalbunya putus asa minta bantuan kepada makhluk. Ada perkataan yang sangat menarik dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali. Perhatikan perkataan ini, mudah-mudahan menjadi pelipur lara bagi yang hadir di majelis ini dan mendengar saya melalui media online, yang sedang sedih qalbunya, sedang dirundung banyak masalah, ujian. Maka innal karba idza ishtadda wa tanaha wa ta'azam. Sesungguhnya kesulitan jika semakin sulit, semakin memuncak, semakin membesar, kesulitan apapun. Fa hasala lil 'abdi al-iyas an kashfihi min jihatil makhluqin. Saat kesulitan semakin sulit, memuncak, membesar, terjadilah di dalam qalbu seorang hamba putus asa minta bantuan kepada makhluk. Ini yang kadang hilang dari diri kita. Ada masalah, ada problem, hubungan suami istri, hubungan anak dengan orang tua, pekerjaan di kantor, pekerjaan di pasar, mencari rezeki, mencari kesembuhan dari penyakit, dan macam-macam. Masih saja ada semacam bergantung kepada makhluk. Oh, saya punya dokter. Oh, saya punya kolega. Oh, saya punya duit. Oh, saya punya jabatan. Maka ketika kesulitan semakin memuncak, membesar, meninggi, terjadilah putus asa minta bantuan kepada makhluk. Saat dia putus asa minta bantuan kepada makhluk, itulah ta'allaqa qalbuhu billahi wahda. Dia bersandar, bergantung kalbunya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya masih ingat dulu, saya pergi ke kota Madinah untuk kuliah dalam keadaan ekonomi mama dan papa saya sedang terpuruk. Tidak ada uang untuk membeli tiket ke Jakarta agar bisa berangkat. Besok berangkat. Subhanallah. Maka kita besarkan harapan kita kepada Allah. Putuskan minta bantuan kepada makhluk. Gantungkan hati kita kepada Allah. Fata'allaqa qalbuhu billahi wahda. Wa man tawakkala 'ala Allah kafa. Siapa yang bersandar kalbunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih." Barang siapa yang bersandar kalbu meminta bantuan hanya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi pencukupnya. Dan Allah akan menyampaikan keinginannya. Ini beberapa poin mengapa kita tema malam ini membahas tentang lebih memahami takdir. Saya ulangi, yang pertama karena memahami takdir termasuk rukun iman. Dan tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia beriman kepada takdir baik dan buruknya. Yang kedua, memahami takdir membuat seseorang senantiasa di atas keadaan yang lurus. Dapat nikmatkah, dapat musibahkah, dapat nikmat dia tidak sombong, congkak, angkuh.
meremehkan orang, merendahkan orang lain, tetapi dia bersyukur kepada Allah, dapat musibah dia bersabar, tidak putus asa, tidak mudah mengeluh, menggerutu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, membuat seseorang semangat beramal ibadah karena dia tidak tahu apa yang akan ditakdirkan oleh Allah untuknya. Membuat seseorang semangat beramal ibadah dan takut bermaksiat karena dia tidak tahu dengan apa Allah Subhanahu wa taala menutup dirinya. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala menutup dirinya. Yang keempat, tema ini penting karena membuat seseorang akhirnya selalu bersandar qalbu hanya kepada Allah. Di dalam hal-hal apapun dari keinginan-keinginan dunia dan akhirat. Qalbunya hanya senantiasa bersandar qalbu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu adalah hal yang berkaitan dengan takdir. Sekarang, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa makna al-iman bil qadari khairihi wa syarrih? Apa makna beriman kepada takdir dengan baiknya dan buruknya? Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beriman kepada takdir maknanya adalah yaitu mengimani dengan seyakin-yakinnya dalam qalbu bahwa apa saja telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang terjadi di alam semesta telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ilmunya yang terdahulu, yang tidak ada pendahulunya. Allah itu memiliki ilmu yang tidak ada didahului dengan kebodohan. Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu yang tidak ada menyamai ilmunya Allah. Allah mengetahui makan wa ma yakun wa ma sayakun idz law kana kaifa yakun. Allah mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, bagaimana terjadinya Allah mengetahuinya. Melalui ilmu inilah Allah Subhanahu wa taala menuliskan ketetapan-ketetapan makhluk di mana di dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Apa itu Lauhul Mahfuz? Kitab besar yang di dalamnya tertulis ketetapan-ketetapan hamba. Semua dari kita nasibnya sudah ditetapkan oleh Allah. Keadaannya sudah ditetapkan oleh Allah. Rinci dan globalnya, besar dan kecilnya sudah ditetapkan oleh Allah. Dan meyakini bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mau yang baik, mau yang buruk, atas kehendak Allah. Mau yang ketaatan, mau yang maksiat, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan meyakini bahwa semua yang terjadi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa semua yang terjadi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian dari beriman kepada takdir. Ya, pengertian dari beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, mengimani, meyakini seyakin-yakinnya dalam qalbu bahwa apa saja yang terjadi di alam semesta ini sudah ditetapkan oleh Allah berdasarkan satu ilmunya yang azali dan sudah Allah tuliskan di dalam kitab Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi.
dan apa saja yang terjadi atas kehendak Allah, tidak keluar dari kehendak Allah sedikit pun. Yang keempat, apa saja yang terjadi semuanya atas ciptaan Allah. Daun yang jatuh, kemudian diombang-ambing oleh angin, manusia yang taat, manusia yang bermaksiat, seorang yang beriman, seorang yang kafir, itu atas kehendak Allah dan atas ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah yang berkaitan dengan pengertian beriman kepada takdir baik dan buruknya. Coba saya bacakan perkataan para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, takdirullah ta'ala al-asya mundzul qidam. Ketetapan Allah atas segala sesuatu dari mulai dahulu. Wa alimahu wa ilmuhu subhanahu annaha sataqa'u fi awqatin ma'lumatin indah. Dan Allah mengetahui bahwa apa yang Allah tetapkan tersebut akan terjadi di waktu-waktu yang telah ditentukan. Wa ala sifatin makhsusah, dan terjadi sesuai dengan sifat-sifat yang khusus. Ya. Wa kitabatuhu subhanahu lidzalik, dan Allah menulis ketetapan itu di dalam kitab Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Wa masyiatuhu laha, dan semua yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa wuqu'uha ala hasbi ma qaddaraha wa khalquhu laha, dan semuanya yang terjadi atas apa yang sudah Allah tetapkan dan atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ta'atul 'asi wa ta'atul muti' wa ma'siyatul 'asi, atas ketetapan Allah. Ketaatan yang ahli taat, kemaksiatan yang ahli maksiat atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beriman kepada takdir. Nanti setelah sholat Isya, kita akan memahami permasalahan-permasalahan pelik seputar takdir-takdir Allah. Dengan memahami permasalahan-permasalahan ini, seseorang tidak akan bingung menghadapi ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan tentang kajian lebih memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan definisi yang sudah saya sebutkan tadi, maka berarti seorang akan benar-benar beriman kepada takdir melalui 4 tahapan.
meyakini bahwa semua yang terjadi atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meyakini bahwa semua yang terjadi sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, meyakini bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah. Yang keempat, meyakini bahwa semua yang terjadi atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 tahapan beriman kepada takdir yang senantiasa selalu dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Yang pertama yaitu tentang ilmu, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, bagaimana terjadinya Allah mengetahuinya. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 22, "Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah." Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha mengetahui akan hal gaib ataupun hal yang nampak. Dalam ayat yang lain surat At-Talaq ayat 12, "Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma." Supaya kalian mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bahwa segala sesuatu diliputi oleh ilmu pengetahuan Allah. Tidak ada terjadi apapun di atas muka bumi ini, bahkan di alam semesta ini, kecuali atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang pertama dari tahapan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tahapan yang kedua yaitu penulisan ketetapan kita, takdir-takdir makhluk di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Kapan? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dalam surat Al-Hajj ayat 70, Allah berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Dan sesungguhnya hal itu sudah fi kitab, di dalam kitab. Maksudnya fi maktub, tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah tertulis. Kalau hamba ini berdoa, nasibnya akan begini. Kalau hamba tidak berdoa, nasibnya akan begini. Kalau hamba ini menyambung hubungan rahim, hartanya akan begini, umurnya akan begini. Kalau hamba tidak menyambung hubungan rahim, akan begini dan begini. Semuanya tertulis. Bahkan dari awal sampai akhirnya tertulis oleh Allah. Si fulan dilahirkan kapan, kemudian rezekinya bagaimana, kemudian nasibnya bagaimana, dituliskan oleh Allah di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha qaddara maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah." Allah telah menetapkan takdir-takdir, ketetapan-ketetapan makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu adalah tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga yaitu yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ayat Allah berfirman di dalam banyak ayat tentang hal tersebut. Surah At-Takwir ayat 29. "Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin." Apa saja yang kalian kehendaki tidak akan terjadi kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman
di dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah jika menginginkan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun fayakun. Maha suci Allah. Ya, jadilah maka jadilah. Nah, ini adalah tahapan yang ketiga. Tahapan yang keempat yaitu bahwa meyakini segala sesuatu atas ciptaan Allah. Apapun itu semuanya atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 16, "Qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah maha pencipta segala sesuatu. Dan dialah Allah yang maha esa dan maha kuasa. Dalam surah Az-Zumar ayat 62 Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai' wakil. Allah mencipta segala sesuatu dan dialah yang disandari segala sesuatu. Nah, kalau sudah kita pahami itu adalah poin pertama permasalahan yang berkaitan dengan takdir. Bahwa takdir, keimanan seorang terhadap takdir akan sempurna kalau mengimani 4 perkara tadi. Yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua apa? Penulisan. Yang ketiga apa? Kehendak. Yang keempat apa? Ciptaan. Al-ilmu wal kitabatu wal masyiatu wal khalqu. Jika orang memahami tahapan takdir ini, maka sempurnalah keimanannya kepada takdir. Taib. Sekarang permasalahan yang selanjutnya yang berkaitan dengan takdir, yaitu af'alullahi kulluha adlun wa rahmatun wa hikmah. Semua perbuatan Allah adalah keadilan, penuh dengan kasih sayang dan penuh dengan hikmah. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua perbuatan Allah adalah perbuatan yang adil, kasih sayang dan hikmah. Adil maksudnya proporsional. Senantiasa Allah tidak pernah berbuat zalim terhadap hambanya. Rahmat maksudnya kasih sayang. Semua perbuatan Allah adalah penuh dengan kasih sayang. Kemudian hikmah maksudnya adalah penuh dengan kebijaksanaan. Allah tidak berbuat zalim di dalam penciptaannya. Coba perhatikan sekarang di dalam beberapa ayat berikut sebagai poin yang pertama. Surat Qaf ayat 29. Wa ma rabbuka wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Dan tidaklah aku menzalimi hamba-hambaku. Surat Al-Kahfi ayat 29. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak menzalimi seorang pun. Surah An-Nisa ayat 40. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi walau seberat dzarrah. Itu semut hitam. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Ustaz, apa faedah kita memahami bahwa Allah perbuatannya penuh dengan keadilan, tidak ada kezaliman, penuh kasih sayang, penuh dengan hikmah. Pasti ada kebijaksanaan di dalam. Faedahnya adalah ini bisa menjawab pertanyaan sebagian orang yang berkaitan dengan takdir. Saya beri contoh. Ada seorang pendeta dan mantan pendeta kawan saya dulu ketika saya masih kerja di Arab Saudi sebagai penerjemah dan sebagai pendakwah. Ada pastor masuk Islam. Kemudian dia datang, orang Filipina. Dan dia datang dalam keadaan menangis. Saya bilang, ya akhi, kenapa menangis bro? Kata beliau,
saya bersyukur kepada Allah. Allah memberi petunjuk kepada saya untuk masuk Islam. Dan ini adalah petunjuk yang besar. Tetapi bagaimana dengan bapak saya yang juga pastor dan meninggal di atas Nasraninya? Bolehkah saya mendoakannya? Bisakah saya nanti memberi syafaat, mengajaknya ke dalam surga? Maka saya bilang tidak bisa. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى. Tidak pantas untuk seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun bagi orang-orang yang musyrik walaupun mereka para kerabat. Lalu teman ini menangis. Berarti nanti saya di surga tidak bisa bertemu dengan beliau. Berarti saya nanti di surga tidak bisa berdua-duaan dengan beliau. Maka begitulah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Kemudian kita tambahkan dengan keyakinan bahwa semua perbuatan Allah penuh dengan keadilan. Allah tidak mencipta dengan kezaliman. Allah tidak mencipta dengan kezaliman. Ini yang harus kita pahami baik-baik. Minimal kalau tidak bisa memikirkan lebih dalam, poin itu saja ditanamkan dalam kalbu. Perbuatan Allah penuh dengan keadilan, tidak ada kezaliman. Perbuatan Allah penuh dengan kasih sayang, tidak ada kezaliman. Perbuatan Allah penuh dengan kebijaksanaan, hikmah, tidak ada kezaliman. Sehingga kita tidak mudah berputus asa, tidak mudah menggerutu atas takdir Allah, tidak mudah menuduh Allah tidak adil. Ada orang yang, contoh lain ya, dengan poin yang tadi kita bisa menjawab pertanyaan tadi. Ada orang bertanya, Ustadz saya ini taat kepada Allah. Saya sholat 5 waktu di masjid, saf pertama, berdoa antara azan dan iqamah. Saya senantiasa sholat malam, saya baca Quran, saya bakti orang tua. Maka mengapa hidup saya miskin di bawah rata-rata? Mengapa saya penuh dengan penyakitan? Mengapa keluarga saya begini dan begitu? Semua pertanyaan-pertanyaan. Maka jawabannya satu. Anna af'alallahi kulluha adl wa hikmah wa rahmah. Perbuatan Allah seluruhnya adalah penuh dengan keadilan, kasih sayang, dan penuh dengan hikmat. Kemudian masih berkaitan dengan ini juga, ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang sering menanyakan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah? Ya, dia sering bertanya, apa hikmah diciptakannya babi kalau seandainya diharamkan? Mengapa diciptakan anggur kalau seandainya wine diharamkan? Mengapa diciptakan bahkan sampai kepada puncak perciptaan? Pertanyaan takdir. Mengapa ada iblis? Kalau enggak ada iblis, Ustadz, kita ini sudah di surga bersama bidadari. Enggak ditarakan kita, Ustadz. Panas, ya, susah. Hidup di dunia kan susah. Maka jawabannya tadi, bahwa perbuatan Allah seluruhnya penuh dengan keadilan, perbuatan Allah seluruhnya penuh dengan rahmat kasih sayang, perbuatan Allah seluruhnya penuh dengan hikmah kebijaksanaan. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 23, La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang ia perbuat dan para hamba yang akan ditanya atas apa yang dia perbuat. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah berkata, Ajma'u annahu adilun fi jami'i af'alihi wa ahkamih. Allah itu, para ulama bersepakat bahwa Allah itu maha adil di dalam setiap perbuatan dan hukum-hukumnya.
sa'ana dzalika am sarrana nafa'ana aw dharrana. Baik itu hamba tersebut perbuatan Allah tersebut itu menggembirakan kita atau menyengsarakan kita, memberikan manfaat kebaikan untuk kita atau memudaratkan kita. Semua ketetapan Allah penuh dengan keadilan, rahmat dan kasih sayang. Ada orang misalkan, waktu saya masih kerja di Arab Saudi juga, orang Arab datang dengan TKW-nya, mengatakan, ya Ahmad, wahai Ahmad, ini perempuan sudah saya anggap saudara saya, menunjuk kepada TKW, tenaga kerja wanita Indonesia. Apa yang kita makan, dia pun memakannya. Apa yang kita pakai, dia pun memakainya. Artinya tidak ada kami beda-bedakan antara kehidupan kami dengan dia. Kami sayang dia. Tetapi tolong memberi nasihat kepada perempuan ini. Sudah 3 hari tidak malam, tidak makan, tidak minum. Ditanya tidak menjawab, yang hanya bisa menangis-menangis. Lalu saya tanya kepada ibu tersebut, ada apa ibu? Kenapa sampai begini, menyulitkan orang? Kemudian ibu itu pecah tangisannya. Kemudian dia mengatakan, kenapa saya Ustaz? Kenapa harus saya? Maka saya tanpa mengetahui apa yang terjadi, saya hanya bisa berkata, karena memang sudah takdirnya ibu. Ibu itu tersebut diam. Kemudian saya bertanya lagi, memang ada apa sebenarnya? Suami dan anak saya yang satu-satunya meninggal pada hari yang sama di tempat yang berbeda. Tabrakan dua-duanya. Maka saya katakan, ya memang semua sudah takdir Allah. Allah tetapkan itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah mengetahuinya, Allah menuliskannya, Allah menghendakinya, dan Allah menciptanya. Kenapa saya Ustaz? Maka itulah kehendak Allah. Itulah yang Allah perbuat atas hambanya. La yus'alu amma yaf'alu hum yus'alu. Ibu masih muda, ibu masih bisa menikah lagi dengan laki-laki lain. Kemudian ibu bisa masih mendapatkan anak. Beliau mengatakan tidak. Rahim saya sudah diangkat Ustaz. Maka kita katakan la yus'alu amma yaf'alu hum yus'alu. Allah tidak ditanya atas perbuatannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dan manusia akan ditanya atas perbuatan mereka. Wa ma rabbuka bidzallam lil 'abid. Rabbmu tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Itu yang harus ditanamkan dalam perkara ini. Sehingga kita tidak mudah putus asa atas apa saja yang terjadi pada diri kita. Tidak mudah menuduh Allah tidak adil. Tidak mudah menggerutu atas ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena semua perbuatan Allah penuh dengan keadilan, tidak ada kezaliman sedikit pun. Penuh dengan kasih sayang, tidak ada keburukan sedikit pun. Penuh dengan hikmah, tidak ada sia-sia sedikit pun. Kalau ada orang bertanya, hikmahnya apa Ustadz? Diciptakannya iblis. Maka jawabannya banyak. Akhirnya seorang hamba beramal ibadah, menjauhi maksiat. Dan akhirnya seorang hamba, dia mengetahui mana nasibnya surga ataupun neraka. Dan yang paling utama adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling utama lagi, itu adalah semua perbuatan Allah penuh dengan keadilan, penuh dengan rahmat, penuh dengan kebijaksanaan. Ada seorang orang tua mengutus anaknya ke Jakarta untuk kuliah, belajar. Ternyata anak perempuannya tersebut accident before married. Dia nikah atau hamil sebelum menikah. Maka orang tua ini menelpon saya. Mengatakan, gimana Ustadz? Apa yang harus saya lakukan? Yang paling pertama saya katakan qadarullah wa masya'ah. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah dan Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Bukan kita bersandar kepada takdir yang nanti juga kita akan bahas, tetapi semuanya atas ketetapan Allah. Dan
ketetapan Allah seluruhnya adalah adil, rahmah, dan hikmah. Penuh dengan keadilan, penuh dengan rahmat, penuh dengan hikmah. Itu selalu tanamkan di dalam diri kita baik-baik. Baik. Poin yang kedua. Atau poin yang ketiga ya. Tadi yang pertama tahapan takdir, yang kedua bahwa perbuatan Allah seluruhnya adil. Poin yang ketiga. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak diperbolehkan adamu jawazi nisbati syar' ilallah ta'ala. Tidak diperbolehkan menyandarkan keburukan terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Apa yang Allah tetapkan tidak ada keburukan sedikit pun dari sisi manapun. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Allah Subhanahu wa taala menuliskan. Allah Subhanahu wa taala menghendaki dan menciptakan. Seluruh ketetapan Allah adalah baik dan sempurna kebaikannya dari semua sisi. Tidak boleh keburukan disandarkan kepada Allah. Baik kepada zat Allah, nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Timbul pertanyaan. Ustaz, di dalam Islam ada qisas. Apa itukah ada keadilan? Apakah itukah ada keburukan? Bukankah di situ ada keburukan? Orang diqisas, orang dipotong tangan, orang. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, semuanya itu pasti ada hikmahnya. Semuanya itu pasti ada apa? Qisas ada hikmah. Pemotongan tangan bagi pencuri yang terbukti mencuri ada hikmahnya. Kemudian hukum rajam bagi yang berzina, sudah menikah dan terbukti berzina, ada hikmahnya. Tidak boleh kita sandarkan keburukan terhadap ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain lagi, penyakit. Meskipun terlihat dari satu sisi seorang hamba dapat penyakit, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak dari penyakit tersebut. Makanya kita katakan, tidak boleh disandarkan keburukan mutlak kepada perbuatan Allah. Semuanya pasti ada kebaikan di dalamnya. Saya beri contoh ya. Seorang ibu hamil. Waktu itu beliau adalah tetangga saya, hamil. Kemudian setelah itu melahirkan. Saat melahirkan, mohon maaf saya tidak mencela. Ini contohnya. Melahirkan, anaknya sumbing. Langsung dilempar anak tersebut. Mungkin kaget. Mungkin campur-campur lah. Kaget, tidak terima, dan seterusnya. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Sama seperti orang usaha, berdagang. Ekspektasinya untung sekian per bulan. Ternyata tidak. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ujian musibah-musibah, penyakit, kemiskinan, kelaparan, kekurangan harta, orang-orang yang dicintai diwafatkan, kekurangan makanan, rasa takut, rasa lapar. Ujian-ujian tersebut tidak melulu di dalamnya keburukan. Pasti ada kebaikan di dalamnya. Ini yang dimaksud poin yang ketiga. Tidak boleh menyandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara mutlak. Kenapa? Karena seluruh takdir Allah pasti ada kebaikannya. Allah berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal khairu kulluhu fi yadaik, wasyarru laisa ilaik." Kebaikan seluruhnya ada padamu dan keburukan tidak dikembalikan kepada engkau. Contoh para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sakit, buruk tidak bagi manusia? Hah? Buruk. Apa kebaikan dari keburukan tersebut? Orang sakit, buruk nggak bagi manusia? Buruk. Tapi
pertanyaan saya, apa kebaikan dari keburukan tersebut? Dari sakit itu apa kebaikannya? Satu, minimal dia berdoa agar disembuhkan. Berarti dia lebih mendekat kepada Allah. Yang kedua, dia mengakui bahwa hanya Allah yang Maha Pencipta, Pengatur, berkuasa. Akhirnya dia lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kebaikan-kebaikan. Nah, ini poin yang ketiga, bahwa tidak diperbolehkan menyandarkan keburukan mutlak dari segala sisi kepada Allah. Kenapa? Karena apa yang Allah takdirkan pasti ada kebaikan di dalamnya. Adanya surga neraka. Kenapa sih nggak surga aja? Kenapa harus ada neraka? Kenapa sih ada iblis? Kenapa nggak ada malaikat aja? Kenapa sih ada pohon khuldi? Ya, ini kan gara-gara si iblis ini, akhirnya kita dikeluarkan dari surga. Kalau enggak, kita sekarang sudah dengan bidadari, hidup enak, tidak kepanasan, tidak ada kebelet. Kebelet itu paling buruk dari perkara dunia. Ya. Orang mau sholat kebelet nggak jadi. Orang mau ceramah kebelet nggak jadi. Itu paling sesuatu yang sangat hina dari perkara dunia, salah satunya kebelet. Ya, di surga makanya tidak ada hal tersebut. Mereka buang air melalui keringat-keringat mereka. Tidak ada. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya pernah waktu itu, kalau tidak salah ke Tokyo atau kemana, saya lupa. Yang penting musim salju. Kemudian lihat ya, ini tingkat kesulitan. Saya landing, kemudian dijemput panitia, kajian, kemudian saya belum sholat asar, saya bilang. Nah, kebiasaan saya untuk sholat wajib senantiasa saya turun dari pesawat. Jatuh dong Ustadz. Enggak. Maksudnya tidak sholat di pesawat. Sholat wajib saya senantiasa di atas tanah. Saya tidak biasa membiasakan diri untuk sholat di atas kendaraan, sholat wajib. Dalam keadaan musim dingin, kemudian tidak ada air mineral yang biasa, semuanya dingin karena masuk freezer. Kemudian tidak ada sholat, tempat sholat maksud saya. Adanya di taman, di garden-garden. Samping kanan kirinya anjing. Samping kanan kirinya orang-orang yang tidak menutup aurat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hikmah. Tidak boleh kita sandarkan keburukan itu seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesulitan-kesulitan yang dapat oleh seorang hamba pasti ada kebaikan di dalamnya. Ini poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, yaitu macam-macam anwa'ul iradah al-ilahiyah. Macam-macam keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam-macam keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, keinginan Allah itu ada dua. Yang pertama adalah iradah kauniyah, qadariyah. Keinginan berupa kekuasaan terhadap alam semesta. Apabila Allah menginginkan sesuatu, maka terjadi kun. Allah cuma mengatakan apa? Kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah. Ini namanya iradah kauniyah qadariyah. Kemudian di sana ada iradah syar'iyah diniyah. Keinginan Allah yang sesuai dengan syariat dan agama. Keinginan Allah yang sesuai dengan syariat dan agama. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan berbicara tentang iradah kauniyah qadariyah. Iradah kauniyah qadariyah adalah semua keinginan Allah, apa yang diinginkan oleh Allah pasti terjadi. Apa yang tidak diinginkan oleh Allah tidak akan pernah terjadi.
Iradah kauniyah qadariyah ini sinonim dengan masyiah, kehendak Allah. Makanya para ulama mengatakan iradah kauniyah qadariyah adalah masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti terjadi. Pasti tidak terjadi. Baik itu ta'atul muti' wa isyanul 'asi. Baik itu ketaatan orang yang taat, bermaksiatnya orang yang bermaksiat. Jika Allah menghendaki pasti terjadi. Paham ini para ikhwah? Contoh, orang yang mencuri, itu kehendak Allah bukan? Nah, seorang anak perempuan yang sudah berumur 17 tahun, kemudian disuruh pakai jilbab oleh ibunya. Kemudian dia menjawab, nunggu hidayah dari Allah. Atau dia menjawab begini, ya saya tidak pakai jilbab, ini kan juga kehendak Allah. Toh semuanya di dunia ini atas kehendak Allah. Paham sekarang permasalahannya? Ya. Seorang ikhwah yang sudah mengenal dakwah, jenggotnya panjang, celana di atas 2 mata kaki, mungkin panitia kajian, atau bahkan orang yayasan. Mohon maaf, contoh aja. Karena mungkin ke pojok dengan keadaan ekonomi, akhirnya pinjol untuk judol. Lalu ketika ditanya, ya akhi kenapa antum pinjol untuk judol? Maka jawabannya, ini adalah kehendak Allah. Semuanya terjadi atas kehendak Allah, bukan? Maka gimana menjawabnya? Pembagian inilah jawabannya. Bahwa kehendak Allah itu ada yang kauniyah qadariyah, kehendak yang berupa kekuasaan Allah. Apa saja yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Dan ada yang berupa syar'iyah diniyah, kehendak yang berkaitan dengan syariat Allah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Taib, saya akan sebutkan dalil dari kehendak Allah yang kauniyah qadariyah. Allah berfirman, "Walau sya'allahu maqtatalu, walakinnallaha yaf'alu ma yurid." Jikalau Allah berkehendak, berkeinginan, mereka tidak akan terjadi peperangan, akan tetapi Allah mengerjakan apa yang diinginkannya, apa yang dikehendakinya. Ini adalah kehendak kauniyah qadariyah. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Allah hanya mengucapkan apa? Kun, pasti terjadi. Baik. Nanti ingatkan saya masalah kepada, oh kalau begitu boleh pakai jimat. Kenapa? Karena jika Allah menghendaki jimat ini bisa menahan mudarat, memberikan manfaat, maka boleh. Maka pasti terjadi. Bukankah begitu? Nah, itu nanti tolong ingatkan saya akan ke situ. Ya, kita ke sini dulu. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa kehendak syar'iyah diniyah, Allah berfirman, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan di dalam beragama dan tidak menginginkan kepada kalian kesulitan. Ya, baik. Sekarang apa bedanya dua kehendak tersebut? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Dua kehendak ini bedanya adalah kehendak kauniyah qadariyah yang berupa kuasaan Allah pasti terjadi. Satu. Yang kedua, tidak selalu dicintai oleh Allah. Saya ambil contoh sekarang. Fir'aun tidak beriman sampai mati. Itu atas kehendak siapa?
Allah menghendaki berarti. Tidak beriman. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab tidak beriman atas kehendak siapa? Allah. Berarti Allah menghendaki dia tidak beriman. Berarti bebas dong dari siksa. Itu harus kehendak Allah. Maka jawabannya tadi. Kehendak yang dimaksud apa? Iradah kauniyah qadariyah. Kehendak yang berupa kekuasaan Allah. Yang mana sifatnya adalah tidak pasti terjadi dan tidak selalu dicintai oleh Allah. Paham ya? Pasti terjadi. Tidak selalu dicintai oleh Allah. Sekarang orang berzina. Kehendak siapa? Ragu. Masa sih Allah menghendaki perzinahan? Yang kita katakan kehendak Allah. Tapi kehendaknya berupa kehendak apa? Kauniyah qadariyah. Apa itu kehendak kauniyah qadariyah? Pasti terjadi jika Allah menghendaki. Dan apa? Dan tidak selalu dicintai oleh Allah. Sekarang kita sholat Isya berjamaah tadi. Itu kehendak apa? Hah? Kehendak kauniyah qadariyah atau bukan? Bukan. Berarti kita bersolat tadi tidak kehendak Allah. Allah tidak mengatakan kun kepada kita. Kehendak Allah. Ya. Maka sekali lagi kehendak Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi dua. Kauniyah qadariyah. Kauniyah qadariyah artinya kekuasaan Allah yang mana cirinya adalah pasti terjadi. Pasti terjadi, tetapi tidak selalu dicintai oleh Allah. Ada yang dicintai oleh Allah dan ada yang tidak. Orang yang sholat dicintai oleh Allah. Ini kehendak apa? Kauniyah qadariyah. Tidak mungkin dia sholat tanpa kuasa Allah. Tidak mungkin dia sholat tanpa ciptaan dari Allah. Betul apa tidak? Betul. Dan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia dikehendaki oleh Allah secara kauni, secara kekuasaan Allah untuk sholat. Karena kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin dia bisa sholat. Gitu ya. Tetapi ini juga iradah syar'iyah diniyah, kehendak yang sesuai dengan agama Allah. Apa ciri kehendak syar'iyah diniyah? Cirinya adalah tidak selalu terjadi. Tidak selalu terjadi. Dan pasti selalu dicintai oleh Allah. Pasti selalu dicintai oleh Allah. Saya beri contoh misalkan. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalau Allah menghendaki, niscaya seluruh yang ada di atas muka bumi ini akan beriman. Kalau Allah menghendaki, niscaya seluruh yang ada di atas muka bumi ini akan beriman. Menghendaki di sini kehendak apa? Kauniyah, qadariyah atau syar'iyah diniyah? Syar'iyah diniyah. Apa cirinya tadi syar'iyah diniyah? Tidak selalu terjadi dan selalu dicintai oleh Allah. Allah ingin seluruhnya beriman. Itu keinginan apa? Syar'iyah diniyah. Allah ingin seluruh kaum muslimin sholat. Itu keinginan apa? Syar'iyah diniyah. Terjadi enggak seluruhnya sholat? Enggak. Syar'iyah diniyah. Tidak selalu terjadi. Dicintai oleh Allah enggak sholat? Dicintai. Sekarang kita kembali ke pertanyaannya tadi. Ya.
Dia mengatakan, apa tadi pertanyaannya? Jimat. Jimat. Allah kan maha kuasa. Allah tinggal kun. Maka jimat ini pasti jadi bermanfaat. Kalau begitu ujungnya boleh pakai jimat. Gimana menjawabnya? Ayo. Gak ada yang bisa jawab. Nyoba. Saya kasih hadiah. Parfum. Omer. Pertanyaan saya, apa tadi pertanyaannya? Bolehkah memakai jimat? Kalau boleh, boleh memakai jimat. Kata dia, syubhatnya gitu. Boleh memakai jimat. Karena kalau Allah berkehendak, jimat tersebut pasti bermanfaat. Maka boleh memakai jimat. Bagaimana antum menjawabnya? Baik, silakan. Yasin. Jawabannya salah. Kan saya bilang siapa yang menjawab saya kasih hadiah. Mau benar mau salah itu urusan lain. Nah. Baik. Boleh pakai jimat katanya. Karena kalau Allah kuasakan jimat itu berkehendak bisa menjaga manfaat, menahan mudarat, maka pasti bisa. Maka kita katakan iya. Allah juga kalau seandainya ingin menjadikan iblis beriman, sanggup nggak? Sanggup. Allah kalau ingin menjadikan Fir'aun beriman, sanggup nggak? Sanggup. Akan tetapi Allah tidak berkehendak. Kehendaknya itu berkaitan dengan iradah syar'iyah diniyah. Paham ya? Begitu jawabannya. Iya. Gajah kalau Allah ingin terbang juga bisa. Burung kalau Allah ingin katakan tidak terbang juga bisa. Sanggup nggak? Sanggup. Tapi Allah tidak berkehendak. Kehendaknya yang dimaksud di sini kehendak kauniyah qadariyah atau syar'iyah diniyah. Untuk urusan jimat. Syar'iyah diniyah. Allah belum menjadikan secara syariat bahwa jimat adalah sebab untuk bisa menahan mudarat, mendapatkan manfaat. Paham ini? Nah, lihat ya, penting berarti. Contoh yang lain lagi. Ada orang mengatakan, ini kasus, kenapa nggak pakai jilbab? Ya Allah maunya begini. Atau lebih parah lagi nih, kasus LGBT. Ustadz, saya tidak salah, Allah yang salah. Kenapa sifat saya yang gemulai ini diletakkan di dalam tubuh laki-laki? Allah yang salah. Saya nggak salah. Ini salah casing, Ustadz. Lihat tuh, tangan saya, tulangnya kecil. Suara saya seperti perempuan. Kenapa diletakkan dalam tubuh laki-laki? Bagaimana menjawabnya? Dikaitkan dengan ini. Siapa yang jawab? Dengan benar. Silahkan. Karena kamu diciptakan seperti itu adalah kehendak Allah berupa kauniyah qadariyah dan pasti terjadi. Ya, sedangkan Allah melarangmu untuk melakukan LGBT itu adalah kehendak Allah syar'iyah diniyah. Allah tidak suka orang yang melakukan LGBT. Sedangkan kamu diciptakan oleh Allah dalam bentuk laki-laki meskipun kamu gemulai, melambai-lambai,
maka itu adalah kauniyah qadariyah. Pasti innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah apabila menginginkan sesuatu maka Allah mengatakan kun fayakun. Nah, jawabannya benar. Jazakallah khair. Paham ini para ikhwah? Berarti kehendak Allah ada berapa? Ada dua. Kauniyah, qadariyah, syar'iyah, diniyah. Kauniyah, qadariyah, kehendak yang selalu terjadi, tetapi tidak selalu dicintai oleh Allah. Contohnya, orang yang taat, orang yang bermaksiat. Orang yang taat adalah kehendak Allah secara kauni. Orang yang bermaksiat, kehendak Allah secara kauni. Tetapi kehendak ini tidak selalu dicintai Allah. Kadang dicintai, kadang tidak dicintai. Iradah syariah diniyah, kehendak Allah yang sesuai dengan syariat. Cirinya tidak selalu terjadi. Dan cirinya selalu dicintai oleh Allah.